Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Devi Malasari. Alhamdulillah banget hari ini akhirnya aku bisa bikin lagi video budgeting aku. Nah, kali ini untuk bulan Desember. Ujuk-ujuk hari taunya udah Desember aja ya teman-teman. Udah di penghujung tahun 2023. Dan sebelum mulai videonya, aku mau nanya dulu nih, kabarnya teman-teman gimana? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat ya teman-teman. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusan-urusannya. Amin, Allahumma amin. Dan seperti biasa, sebelum aku mulai untuk budgeting untuk bulan Desembernya, aku bakalan evaluasi dulu untuk bulan Novembernya ya. Nah, ini untuk tabel-tabelnya semuanya udah aku buat di bulan sebelumnya, jadi aku tinggal ngisi-ngisi aja sama mengisi di kolom selisih dan juga kolom realisasinya teman-teman. Dimana kalau aku bikin tabel itu selalu ada 4 tabel, dimana yang pertama itu ada deskripsi, terus estimasi, realisasi, dan juga selisihnya. Karena aku nggak bisa yang terlalu ribet, jadi sini yang gampang-gampang aja. Aku jarang banget nyatet, tapi aku usahakan selalu ngambil kebutuhan itu dari sesuai pos yang udah ada. Jadi semuanya yang aku butuhin aku beli itu sesuai sama posnya aja, walaupun kadang aku nggak catet ya. Oke, ini aku langsung keluarin aja sisa dari budget di dompet pintarnya ya. Untuk belanja bulanan alhamdulillah masih sisa 27.000. Terus lanjut untuk pos yang kedua, ini aku ada beras masih sisa 30.000 karena kemarin itu masih ada sisa dari beras yang dikasih sama mbah aku di kampung, yang dibawain sama orang tua aku yang mudik gitu ya. Terus kemudian ada makeup juga, aku masih sisa 20.000. Terus belanja mingguan itu ada sisa 17.000, 20.000, 23.000, 62.000. Dan untuk bumbu dapur aku masih sisa 29.000. Untuk pegangan masih sisa 15.000. Nah, semua ini nanti bakalan aku masukkan ke tabungan sebagian, yang sebagian lagi bakalan aku masukkan ke challenge bukan challenge kalender ya, karena aku udah berhenti di challenge kalendernya, tapi aku bakalan simpan untuk di sisa budget gitu. Nah, ini uangnya udah aku beresin, aku udah juga tulis untuk realisasinya berapa aja. Dan ini untuk notnya aku tulis good job dan terus berusaha ya. Oke, nah ini udah selesai, uangnya bakalan aku simpan, kita sisihin dulu ya. Lanjut kita untuk bikin budgeting untuk bulan Desembernya. Dan sebelum aku pisahkan uang-uangnya dulu, ini aku bikin dulu untuk covernya. Itu untuk Desember, aku tulis aja Desember gini ya, sesimpel ini teman-teman. Sebenarnya kalau aku bilang Desember itu kayak alam aja sih buat aku, karena selain sebagai penghujung tahun, ini juga terus sebagai momen mengenang hari lahir atau pertambahan usia. Jadi aku kayak setiap Desember itu mikirin bertambah usia berarti harus bertambah dewasa, harus ada pola pikir yang dirubah, harus ada bebenah diri gitu-gitu ya teman-teman. Jadi kayak bahan evaluasi juga buat diri sendiri gitu, ke depannya mau seperti apa, apakah bakalan kayak gini-gini aja atau bisa berubah lebih baik. Pokoknya semua itu kalau aku bilang harus punya tujuan lah gitu, supaya kita itu tetap semangat ngejalaninnya.
Nah, karena kita udah punya tujuan, jadi kita bisa merencanakan apa-apa aja kan yang mau kita jalanin kayak gitu ya. Dan ini tuh salah satu usaha gitu. Budgeting itu salah satu usaha kita untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu tadi. Dan sebenarnya dari budgeting ini juga aku mulai ngerasa banyak kayak gitu ya, baru yang berubah, dan beberapa yang aku tujukan itu bisa tercapai gitu ya. Ya, aku harap juga teman-teman juga ngerasain hal yang sama, dan yang belum menerapkan budgeting bisa dicoba. Siapa tahu ini bisa menjadi salah satu jalan kita untuk menuju yang lebih baik gitu ya. Ya, balik lagi ke budgetingnya. Di sini aku udah tuliskan income di tabel yang pertama. Terus yang tabel kedua ini aku tuliskan untuk fixed expense atau pengeluaran aku yang rutin ya, yang sama, yang nominalnya gak berubah setiap bulannya. Di situ aku isi tabungan, ada untuk orang tua, ada sedekah, dana darurat, ada sinking fund, dan karena aku kerjanya pakai kuota, jadi aku masukkan di sini juga kuotanya ya. Terus aku tuliskan juga untuk budgetnya setiap bulannya tuh berapa, dan sini tuh nominalnya aku nggak berubah ya teman-teman, atau flat sama bulan yang sebelumnya. Dan untuk yang kolom ketiga ini untuk variable expense atau yang nominalnya bisa dirubah sesuai sama kebutuhan aja. Nah, ini di sini yang aku tuliskan berubah ya teman-teman, karena ada yang aku naikkan yaitu di galon dan gas. 2 bulan kemarin itu emang itu mepet banget budgetnya, jadi aku naikin dulu untuk bulan ini tuh aku naikkan 50.000 ya teman-teman. Lanjut untuk di bawahnya tadi aku udah tuliskan sisa budgetnya, yaitu dari income yang dikurangin sama fixed expense dan variable expense-nya ya. Lanjut ini aku bikin untuk tabel variable expense-nya. Ini adalah tabel yang nanti bakalan aku gunain untuk evaluasi juga ya teman-teman. Karena kalau yang fixed expense itu emang ke pengeluaran tetap atau yang emang wajib aku keluarin, jadi itu nggak bakalan aku masukin ke evaluasi karena nominalnya juga udah pasti jelas segitu. Untuk yang variable expense baru bisa aku evaluasi ya. Nah, ini aku ada perubahan. Jadi untuk urutannya itu aku ada perubahan, jadi aku tulisnya mengikutin pos yang udah aku buat di di dompet pintar ini ya teman-teman, supaya nanti itu urutannya pas. Jadi aku kalau nulis evaluasinya nanti itu lebih mudah karena nggak nyari-nyari gitu, maksudnya urutannya di mananya kayak gitu. Nah, ini aku karena udah yang bulan kemarin udah aku rubah ya, yang untuk kebutuhan anak itu aku jadikan satu sama belanja bulanan. Jadi aku tulis di situ tuh belanja bulanan, terus kemudian aku tuliskan SPP, beras, gas dan galon, bensin, skincare atau makeup, terus jajanannya anak aku, terus dana tak terduga, listrik, belanja mingguan dari minggu pertama sampai minggu keempat, ongkos atau pegangan, terus iuran lingkungan, sama terakhir itu bumbu dapur. Jadi aku mengikuti dari pos yang udah aku buat di dompet pintarnya dulu ya teman-teman. Dan di sini nominal yang berubah itu cuman di gas dan galon, yang dari 150.000 itu jadi 200.000 ya teman-teman. Dan ini selanjutnya tinggal kita masukin aja uangnya ke dalam posnya masing-masing sesuai sama yang udah kita bagi-bagi di tabel ini ya teman-teman. Nah, ini aku juga udah tukar uangnya beberapa ke pecahan yang lebih kecil, jadi biar lebih gampang baginya. Dan sambil nunggu aku masukin uang-uang ini, boleh yuk didukung channel aku dengan cara subscribe, like juga komennya. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalau aku update video baru kalian bisa tahu. Dan ini sudah selesai. Dan semua dananya udah masuk ke tempatnya masing-masing. Sekarang waktunya aku
aku isi challenge dan sinking fund aku ya teman-teman. Dan ini kita sisihin dulu dompet pintar yang paling aku sayangin ini. Nah, untuk kalian yang pengen samaan bisa cek di description box karena di situ udah aku tulis linknya. Nah, ini adalah binder sinking fund aku. Di sini aku ada challenge yang nggak selesai dan ada challenge yang lain-lain juga. Nah, untuk yang pertama ini aku bakalan isi dana darurat dulu karena ini yang aku masukkan ke budgeting ya teman-teman. Nah, itu aku pisahkan secara langsung. Ini aku 200.000 untuk 1 bulannya. Alhamdulillah ini udah sampai di bulan ke-12 ya teman-teman. Artinya kalau misalnya 200 dikali 12 itu berarti 2.400.000 ya. Tapi karena ini tuh dana darurat, jadi aku pakai kalau misalnya ada keperluan darurat, dan ini aku udah catat aku pakai untuk apa aja, jadi ini tinggal sisanya aja ya teman-teman. Nah, lanjut ini untuk dana pendidikan anak aku itu 1 bulannya harusnya 100.000, tapi ini karena aku lagi nggak ada tanggungan apa-apa, jadi aku setiap bulan aku masukin 200.000 juga. Nah, itu untuk setiap bulan yang udah berhasil aku tabungkan itu aku tandain ya teman-teman. Dan aku juga ada sinking fund untuk lebaran 50.000, dan ini challenge 20.000 yang setiap bulannya aku isi tapi belum penuh-penuh juga. Nggak apa-apa karena kita harus berusaha juga. Kalau misalnya aku ada pecahan 20.000-an pasti aku isi kayak gini teman-teman. Dan ini yang terakhir itu challenge kalender ya. Ini bukan challenge kalender karena bakalan aku ganti nanti namanya. Jadi sisa budget. Jadi ini tuh sinking fund kemarin sisa 50.000. Nah, ini aku gabungkan sama sisa budget yang tadi udah kita hitung ya, yang bulan November, dan sisa dari sinking fund 10.000 aku masukkan ke sisa budget tadi ya. Nah, ini karena banyak uang 5.000-annya, jadi rencananya uang ini bakalan aku masukin ke challenge 5.000, dan yang 2.000-nya aku bakalan masukin ke challenge 2.000. Jadi nggak aku masukin ke sisa budget ini ya teman-teman. Dan sisa budget yang aku masukkan ke dalam tabungan sisa budget ini untuk bulan November itu di 171.000, dan sisanya ini bakalan langsung aku masukin ke challenge 5.000 dan ya 5.000 dan 2.000-an ya teman-teman. Nah, ini itu sisa budget yang dari bulan sebelumnya. Ini bakalan aku bongkar nanti akhir bulan Desember atau awal bulan Januari, pokoknya antara itu. Jadi ini kita kumpulin dulu sampai karetnya udah pada putus teman-teman, karena udah mau 1 tahun. Dan ini aku masukin ke sini aja kayak gini. Nah, lanjut ini untuk the power of 5.000 sama 2.000 sesuai tadi yang udah aku bilang. Ini bakalan aku masukin ke sini karena ini aku juga kayak kejar target gitu. Pokoknya rencananya awal tahun atau akhir tahun ini, awal tahun depan ya maksudnya, sama akhir tahun ini itu bakalan aku bongkar ya teman-teman, karena aku mau ada rencana ngelanjutin renov, tapi nggak tahu juga itu nanti bakalan kayak gimana, mau aku pakai buat apa uang challenge-nya. Dan selesai sudah budgeting aku untuk bulan Desember ini. Insya Allah udah tenang kalau misalnya udah terpisah-pisah gini uangnya, karena nggak takut lagi kepake untuk yang nggak seharusnya aku keluarkan ya. Dan sampai di sini dulu video dari aku. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.